di Lobo, Rejodani, Sleman, Jogja pada 25 November 1908. Ayahnya bernama Parto Prawiro yang lebih dikenal dengan panggilan Dolmaini, seorang pamong praja tingkat desa. Sedangkan ibunya bernama Sumila, seorang pedagang kain di pasar. Sayuti memiliki istri bernama Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan SK Trimurti, seorang tokoh pers nasional. Ia mempunyai 2 orang putra, yaitu Musafir Kurma Budiman dan Heru Baskoro. Sayuti memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro di desa Srowolan sampai kelas 4 dan diteruskan sampai lulus mendapatkan ijazah di Jogja. Tahun 1920 sampai 1924 ia melanjutkan ke sekolah guru di Solo. Namun, beberapa bulan sebelum studinya selesai, ia ditangkap oleh polisi rahasia Belanda sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Saat itu, ia baru berusia 17 tahun dan penangkapan tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk belajar sendiri dengan semboyan belajar sambil berjuang. Sayuti kemudian mulai tertarik dengan dunia politik. Sesudah kemerdekaan RI, Sayuti sempat belajar di Universitas Indonesia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik walau hanya sebentar. Tahun 1923, Sayuti mulai menulis di surat-surat kabar, diantaranya Islam Bergerak yang terbit di Solo, Sinar Hindia yang terbit di Jogja, dan Sinar Hindia yang terbit di Semarang. Melalui tulisannya tersebut, Sayuti berharap mampu memengaruhi pendapat masyarakat karena tulisannya berisi kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sayuti Melik lahir dengan nama Muhammad Ibnu Sayuti, tetapi sejak kecil hanya dikenal dengan Sayuti atau Yuti. Sedangkan nama Melik adalah nama samaran yang ia gunakan di Semarang pada 1938 di majalah Pesat yang diterbitkan oleh Sayuti sendiri. Ia mengalami pahitnya zaman kolonial Belanda, getirnya penjajahan Jepang, dan juga mengalami rumitnya pergulatan politik dan ideologi saat menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam hidupnya, Sayuti Melik berkali-kali mengalami pahitnya di penjara, bahkan sampai di luar negara. Pengalaman pahit Sayuti Melik tersebut diantaranya yaitu ditahan polisi rahasia Belanda pada tahun 1924 dan masuk penjara Ambarawa meskipun hanya beberapa hari disalahkan karena menggelar rapat politik. Ditangkap Belanda pada tahun 1926 dengan tuduhan membantu pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pada 1927, Sayuti dibuang ke Bovendigel dan baru dibebaskan pada tahun 1933. Tahun 1936, Sayuti ditangkap oleh polisi rahasia Inggris dan dipenjara di Singapura selama setahun. Setelah diusir dari Singapura, Sayuti ditangkap kembali oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta dan dipenjara di Gang Tengah, Jakarta. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Sayuti kembali ditangkap dengan tuduhan menyebarkan pamflet PKI dan baru dibebaskan menjelang proklamasi. Pada Maret 1946, Sayuti ditangkap di Madiun oleh pemerintah Republik Indonesia, kemudian dikirim ke Solo. Juli 1946, ia ditangkap pula di Yogyakarta atas perintah Amir Syarifuddin karena dianggap terlibat peristiwa 3 Juli 1946, tapi dibebaskan setelah Mahkamah Tentara menyatakan Sayuti tidak bersalah. Saat agresi militer Belanda II, Sayuti ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Ambarawa. Ia baru bebas setelah selesai konferensi meja bundar. Tahun 1965, Sayuti kembali ditangkap dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung sehubung dengan tulisannya Belajar Memahami Soekarnoisme.
Sebelum mengetik naskah proklamasi, Sayuti duduk bersama Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Soebarjo, dan Soekarni. Peserta rapat yang lain duduk terpisah agak jauh dari mereka berlima. Dalam proses penyusunan naskah tersebut, yang banyak berbicara adalah Bung Hatta dan Ahmad Soebarjo, sedangkan Bung Karno yang menulis pembicaraan mereka. Coretan-coretan tangan Bung Karno tersebut yang kemudian menjadi konsep awal naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah tersebut kemudian dirundingkan lebih lanjut oleh golongan muda dan golongan tua. Hingga akhirnya Sayuti mengungkapkan idenya agar Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Seluruh peserta menyetujui pemikiran Sayuti dan Bung Karno kemudian memintanya untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti pun mengetik teks proklamasi di ruangan lain dengan mengubah beberapa kata, salah satunya mengubah wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dan ditambahkan Soekarno-Hatta. Setelah selesai diketik, naskah tersebut kemudian dibacakan di depan rapat, disetujui, serta ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Naskah resmi teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik pun dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Pada 1950, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR GR, serta menjadi wakil cendekiawan. Pada 1961, ia menerima Bintang Mahaputra tingkat 5, lalu pada 1973, Sayuti Melik menerima Tanda Bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto. Pada 1971 hingga 1977, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPR dan DPR sebagai perwakilan golongan karya. Selain di bidang politik, Sayuti Melik juga sempat menjadi seorang jurnalis. Ia pernah berkarir sebagai wartawan di Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, dan Australia. Pada 23 Desember 1982, Sayuti Melik mendapat penghargaan Satya Penegak Pers dari PWI Pusat. Sayuti Melik meninggal dunia pada 2 Maret 1989 di Jakarta. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.